atas dukungan Muslim Peduli Umat yang dikelola oleh teman-teman Sedati dalam dana peduli umat. Dan alhamdulillah kegiatan-kegiatan sampai saat ini alhamdulillah tetap berjalan. Dan kemudian yang kedua, insya Allah untuk pembagian sembako dilaksanakan setelah acara kajian selesai di sisi sebelah selatan masjid. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Khatul iman rahimani wa rahimakumullah. Pada Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi ini Allah mempertemukan kita kembali dalam kajian rutin, mengharap akan pertolongan Allah, mengharap akan rahmat Allah. Mudah-mudahan majelis taklim yang kita adakan menjadi majelis-majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatul iman rahimani wa rahimakumullah. Pagi ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang dua pertanyaan yang disampaikan oleh seseorang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat ini berasal dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Sahabat Abdullah bin Umar bercerita, anna rajulan jaa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala. Ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian laki-laki ini bertanya tentang dua hal, bertanya tentang dua perkara.
Beliau mengatakan, laki-laki tersebut mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyun nas ahabbu ilallah." Pertanyaan pertama, manusia yang paling dicintai Allah itu yang bagaimana? Ya, manusia yang paling dicintai Allah itu yang modelnya bagaimana? Yang bentuknya bagaimana? Ini pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua adalah, wa ayyul a'mal ahabbu ilallah. Dan amal-amal yang dicintai Allah itu amal yang bagaimana? Ya. Jadi yang bertanya, yang ditanyakan adalah jenis manusianya. Pertanyaan yang kedua yang ditanyakan adalah jenis amalnya. Jadi amal-amal itu berarti jumlahnya banyak. Di amal-amal yang dicintai Allah itu yang kayak apa amal itu? Maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun menjawab. Jawaban pertama tentang manusia yang paling dicintai Allah. Jadi modelnya kayak apa manusia ini? Sifatnya kayak apa manusia ini? Beliau menjawab, ahabbun nas ilallahi ta'ala, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah anfa'uhum linnas. Ya, jadi manusia yang paling dicintai Allah itu adalah orang yang paling banyak memberikan kemanfaatan kepada manusia. Yang paling banyak memberikan kemanfaatan kepada manusia. Ini potret gambaran sifat manusia yang paling dicintai Allah, yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia. Kemudian yang kedua, adapun jenis-jenis amal yang dicintai Allah atau yang paling dicintai Allah itu Nabi menyebutkan banyak sekali. Jadi bukan cuma satu. Maka sebelum saya lanjutkan, pada pertanyaan yang pertama, pada jawaban yang pertama tentang potret gambaran manusia yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia. Nah, setelah kita membaca hadis ini, setelah kita dengarkan hadis ini bahwa manusia yang paling dicintai Allah itu yang paling banyak memberi manfaat, maka hendaknya hadis ini kita arahkan kepada kita. Hendaknya hadis ini kita jadikan sebagai sarana muhasabah. Apa yang perlu kita muhasabai? Nah, yang perlu kita muhasabai itu adalah, sudahkah kita memberikan kemanfaatan yang banyak kepada manusia? Sudahkah kita menjadi orang yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia? Ini harus kita tanyakan kepada diri kita.
Sebab dengan adanya pertanyaan, sudahkah saya memberi manfaat? Kira-kira kemanfaatan apa yang sudah saya berikan pada orang lain? Pertama, manfaat kepada orang tua, kepada mertua, kepada kerabat-kerabat kita. Pertanyaannya, apakah kerabat-kerabat kita sudah mendapat manfaat dari kita? Ini. Coba kita renungkan ini ya. Sudahkah kerabat kita, kerabat istri kita sudah mendapat manfaat dari kita ini? Kemudian tetangga, apakah kita sudah memberikan manfaat bagi para tetangga kita? Apa manfaatnya? Ya, apa manfaat yang sudah kita berikan kepada keluarga kita? Kepada siapa? Tetangga kita. Karena ini masuk dalam areal keimanan, Pak. Masuk dalam areal keimanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meniadakan keimanan seseorang. Tolong dicamkan baik-baik. Keimanan seseorang itu tidak diakui oleh Rasul SAW. Gak main-main ini, Pak. Ini berkaitan dengan tetangga. Keimanan seseorang itu tidak diakui oleh Nabi, ditiadakan oleh Nabi. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang kenyang di malam hari, sedangkan tetangganya kelaparan. Nah, jadi kalau nggak sampean umpamane sampean kali kula niku dadi wong kewareken, terus ada tetangga kita yang kenyang dan kita ndak tahu, ndak ngerti, maka keimanan kita sudah bisa dipastikan tidak diakui oleh Nabi SAW. Ya, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Rasulullah SAW menyatakan, laisal mu'min. Ya, seseorang itu tidak pantas disebut sebagai seorang mukmin. Ya, seseorang tidak pantas, tidak layak, tidak patut disebut sebagai seorang mukmin yang sempurna imannya. Ya, billadzi yashba'u wajaruhu ja'i ila jambihi, yang mana dia kenyang sedangkan tetangga di sampingnya dalam keadaan lapar. Imannya dinafikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya kita perlu evaluasi ya, apakah kita sudah mendatangkan kemanfaatan kepada tetangga kanan kiri kita. Jadi urip iku ojo mikir wetenge dhewe ae. Sing penting keluargaku makan enak, tercukupi, enggak kekurangan. Ya, lalu kita enggak peduli dengan orang yang ada di sekitar kita. Ini merupakan cermin potret masyarakat yang buruk. Potret gambaran seorang muslim yang tidak baik. Karena sifat orang mukmin yang baik itu orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka hadis pertama ketika Nabi menyebutkan anfa'uhum linnas, orang yang paling banyak dicintai oleh Allah Ta'ala adalah orang yang paling banyak memberi manfaat, maka hendaknya hadis ini kita arahkan kepada diri kita masing-masing. Apakah kita sudah mendatangkan kemanfaatan bagi orang lain? Ini tolong diperhatikan dengan baik. Kesibukan-kesibukan kita, ya, aktivitas-aktivitas kita, pembelanjaan uang kita ini kemana saja ini? Ya, sudahkah betul-betul terarah dengan mendatangkan kemanfaatan atau dalam urusan-urusan syahwat kita saja? Ya, baik. Nah, kemudian jawaban yang kedua, ketika Nabi ditanya tentang
amal-amal yang paling dicintai oleh Allah itu disebutkan oleh Nabi lebih dari 3 amalan. Jadi banyak, artinya banyak amalan itu. Lalu Nabi menyebutkan di antara amal-amal yang paling dicintai oleh Allah. Mari kita lihat pertama, sururun yudkhiluhu ala muslim. Ini amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sururun yudkhiluhu ala muslim. Yaitu engkau telah memberikan kegembiraan kepada seorang muslim. Itu satu. Engkau memberikan kegembiraan kepada seorang muslim. Lah, memberi kegembiraan ini Pak, itu jumlahnya juga macam-macam. Tidak hanya dengan sebatas materi. Ya, tidak sebatas materi. Engkau memberikan kegembiraan kepada seorang muslim, itu merupakan apa? Amal yang paling dicintai, dan itu jenisnya macam-macam, tidak karu-karuan. Sampai ketika kita sakit, ada seorang sakit itu putus asa. Orang sakit putus asa, akhirnya nggak mau untuk pernafasan itu, untuk dioksigen, nggak mau. Nah, istrinya sedih melihatnya, teman-temannya merasa sedih. Akhirnya kita samperi, kita nasihati, lu sampai nggak kepingin tak punya amal yang paling dicintai oleh Allah, ya, dengan kondisi sakit begini ini. Ya, amal apa Ustadz yang bisa saya lakukan? Wong saya dalam keadaan sakit. Maka kemudian kita sampaikan hadis, memberikan rasa senang kepada orang muslim yang lainnya. Nah, ini tambah berat lagi, bagaimana mungkin saya memberikan rasa senang? Wong saya aja sakit, terkapar gitu, nggak kuat apa-apa sudah. Bagaimana saya memberi kepada orang yang lain? Wong saya sendiri sakit, saya butuh diberi, saya dibantu. Nah kan, jadi kalau udah begini kayak nggak ada kebaikan bagi kita ini. Betul apa enggak Pak? Ternyata rasa senang itu banyak. Rasa senang itu banyak jumlahnya. Di antaranya apa? Ketika kita sakit, apa kebaikan yang bisa kita lakukan? Nganu to karo sing rambut. Gimana? Coba kalau kita sakit nganut karo sing rambut, itu yang rambut itu merasa senang, kan? Gampang tuh memberikan rasa senang itu. Betapa Masya Allah, ya. Seperti kalau kita di jalan raya, di setiap tempat itu bisa Pak. Ya, di areal undangan kita antri, kita dahulukan orang yang sepuh. Ya, kita layani orang lain, kita membantu memberi sesuatu pada orang lain. Potensi-potensi memberi manfaat dan memberikan rasa senang itu jumlahnya sangat banyak sekali. Makanya ketika teman ini, coba antum nganuto, antum istri antum itu ingin antum dioksigen. Mana waktu corona itu ada teman yang sudah frustasi sudah nggak mau, sudah takdir Allah kalau saya mati. Oh jangan, takdirku usaha dhisik, usaha dulu. Istri antum itu kepingin antum dioksigen, dan kalau dia melihat antum dioksigen itu bangga, dia seneng. Soal hasil itu nanti. Teman-teman antum pun seneng ketika antum bangkit lagi. Itu berarti antum ada ikhtiar untuk sembuh. Gitu nggih. Coba kamu antum pakai. Istri antum seneng, teman-teman antum seneng. Kalau antum putus asa, semuanya juga putus asa nanti. Antum seneng lihat istri antum sedih. Ya ndak seneng kan sekarang. Alhamdulillah langsung mau dipasang lagi. Istrinya seneng, iya Ustaz seneng, sembuh sekarang alhamdulillah orangnya. Ya. Jadi rasa senang itu apa? Jenisnya sangat banyak sekali. Ya, sangat banyak sekali. Terus ada orang nanya, misal orang nanya ke kita, nanya alamat, dan dia mengalami kesulitan, udah berkali-kali muter-muter, apalagi di perumahan, ya, atau desa di samping kampung kita tahu persis. Dan orang ini muter-muter, kadang-kadang Google itu kan
Kakek sing takon dadi lemot, Pak. Ya, kakek sing takon akhirnya bingung Google ini. Terus sasar begitu. Nah kalau udah nemukan demikian dan orangnya sudah mengeluh, sudah capek untuk muter-muter tadi. Sudah kalau kita punya waktu, Pak sudah tunggu sebentar saya antarkan. Hal-hal seperti ini ikhwan, itu langkah. Ya, hal-hal seperti ini langkah. Dan ini yang dikatakan oleh para ulama, dermawan dengan istirahatnya, dermawan dengan tenaganya. Ini derma, termasuk derma, dan ini lebih tinggi daripada kita memberi uang yang butuh uang. Karena mengorbankan waktu untuk istirahat digunakan mendampingi orang itu luar biasa. Nilainya luar biasa dan itu sulit dilupakan oleh orang tersebut. Sulit dilupakan oleh orang tersebut. Sebenarnya pintu-pintu kebaikan itu banyak. Contoh kita ini sepeda pancalan, ini jadi sepeda motoran, santai jalan-jalan. Tiba-tiba ada orang sepedanya mogok, kehabisan bensin. Kalau memang tidak ada udzur syar'i, kalau kita memang hanya sekedar jalan-jalan, kenapa tidak kita tawari? Kenapa Pak ini Pak? Bensin dah, sampai di sini aja dulu, tak carikan bensin di depan. Nanti saya kembali ke sini. Siapa yang mau begini ini siapa? Bukankah ini kebaikan? Bukan ini kedermawanan? Tapi siapa yang berkenan yang demikian ini loh siapa? Kita tahu ikhwan, kita tahu orang mogok itu butuh bantuan, tahu kita. Peka nggak soalnya ini? Coba kalau kita yang mengalami demikian lalu ditolong orang, rasanya gimana? Hah? Sampai ada seorang Gojek itu saya subhanallah, seorang Gojek. Saya pulang dari pengajian, ada orang nonton, Gojek itu berhenti Pak. Ada apa Pak? Mogok, tak surung katanya. Ditawari dia, oh enggak usah mas, tak, udah jauh ini, jangan jauh nanti sampean repot. Sudah tak surung aja, tak antarkan ke tempat bensin. Ini Gojek Pak. Bagaimana orang-orang yang ngaji Quran hadis kok nggak punya sifat demikian, ini kan aneh. Kira-kira gak izin nggak kalau nggak Gojek ini? Sampai kula mbak sampean menang seragam itu akhirnya. Coba antum merenungkan ini. Betapa mulianya hati seperti ini. Peka, ngerti, sadar. Faham, ini yang dikatakan faham itu di sini Pak. Makanya tahu dengan faham itu beda. Apa bedanya? Hah? Nek tahu niku ngerti hukum, oh ngene iki ayat iki dalil, itu tahu namanya. Faham, mengerti dan dilakukan itu faham. Nah, gitu loh. Nah, contohnya kalau apa namanya? Ada seorang suami di rumah, terus istri juga di rumah, istri ngerjakan banyak kerjaan. Sik di rumah teng tadi, sik wake penggawean. Terus si suami ini membantu pekerjaan istri, itu namanya faham. Paham ini? Lah udah pekerjaan sik tumbuk-tumbuk sampai sing ngenteni denger. Nah dibantu toh, biar pekerjaan itu cepat selesai dan yang kita tunggu matangnya nasi dan apalah itu cepat selesai. Itu namanya faham. Ya sama dengan kalau kita rekreasi itu ketahuan nanti kedalaman ilmu itu ketahuan di situ. Terus gak usah ndelok model, ndelok tingkah lakune iki ketok paham apa ora itu ketok. Dari apa? Sifat. Ya, ketika safar kan orang safar itu kan gowo keluarganya itu macam-macam. Ono sing duwe anak situ, ya bekale mek didik kan ngoten to. Ono sing anake telu cilik-cilik melok kabeh. Akhirnya ya montol-montol ora karu-karuan. Nggih to? Ono sing anake digendong, ono sing dituntun, ya wis glendeng koper ngoten niku. Loh gitu itu kadang-kadang kita tahu dia itu butuh bantuan, repotnya dia gendong anak. Berarti kita lihat, Masya Allah rombongan ini ya, loh kok takon tok.
Sampai ini cerdas apa ora jane ngono lho. Ngapun, tadi betul-betul itu tamparan bagi kita. Orang-orang yang mungkin secara fisiknya dia belum kenal sunnah, tapi jiwanya sudah sunnah. Kenapa kita penampilan sunnah, jiwanya kok gak sunnah? Kira izin kalau mbak sampean kira-kira lagi ini. Betul Pak, saya lihat itu dianterin itu sama Pak tukang gojek itu. Tak lihat di spion itu. Lah sudah ditawari duluan soalnya. Karena sebelumnya saya baca ada seorang gojek itu nukono bensin apa dibalik nomane dikei ora gelem. Hal-hal seperti ini kenapa bukan kita pelakunya? Apa arti sebuah penampilan kalau kemudian menghasilkan sebuah sifat yang enggak sesuai dengan penampilan itu? Ya. Makanya orang yang bangga penampilan tapi melupakan kandungannya, ini bagian dari tanda-tanda kemunafikan. Jangan dikira enggak. Coba kita lihat bagaimana Allah sebutkan sifat-sifat orang munafik di dalam surat Al-Munafikun. Coba kita buka. Surat berapa? 63. 63. Iya, begitu lihat. Nah, kita buka ya pada ayat 4. Pada ayat 4. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khushubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul adu fahdharhum qatalahumullahu anna yufakun. Ya. Dan apabila kau melihat mereka, tubuh mereka mengagumkanmu, dan jika mereka berkata, engkau mendengarkan tutur katanya, mereka seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa setiap teriakan ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Insyaallah. Bagaimanakah mereka dapat dipalingkan dari kebenaran? Para ulama ahli tafsir ketika menafsirkan wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Apa artinya, Pak? Ayat ini menjelaskan bahwa orang munafik itu sibuk dandani dohir. Jadi orang sibuk dengan penampilan. Sibuk dengan penampilan. Lupa dengan karakter. Saged dipun pahami niki? Lain yang diinginkan. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsam. Kalau kamu melihat jasad-jasad mereka, kalau kamu melihat dohir mereka, maka penampilannya itu sangat mengagumkan, meyakinkan. Ya, namun digambarkan oleh Allah bagaimana kondisi hatinya. Kondisi hatinya itu ka'annahum khusubum musannadah. Seperti apa? Kayu yang bersandar. Artinya apa? Enggak punya prinsip dan karakter. Penampilannya enggak meragukan. Penampilannya oke, penampilannya meyakinkan, tapi jiwanya tidak punya kepribadian. Dikatakan seperti kayu bersandar itu kenapa? Karena enggak bisa hidup dia, enggak bisa berdiri sendiri dia. Ya, dikatakan senden itu karena nunut ngadek iki nunut. Ini betapa buruknya sifat-sifat seperti ini, sifatnya orang munafik. Sampun paham nggih? Pun iki nomor setunggal amalan yang paling dicintai Allah apa tadi? Memberikan kegembiraan kepada orang mukmin. Termasuk kalau ada tetangga kita duduk pedemi, kita datang ke rumahnya. Alhamdulillah pun, muka-muka cepat lancar.
bangun rumahnya diparingi rezeki sing berkah dan tinggone wis duwe nggon dhewe. Alhamdulillah, seneng Pak ngoten niki. Mudah kan? Mudah gitu nih. Gak usah takon sing ribet-ribet. Niki jange digarap langsung napa lereng dhisik. Niki lak ngelu to wong ngeten niki. Atau tetangga punya kendaraan, gak usah nanya, udah doakan langsung. Alhamdulillah kendaraannya baru, mudah-mudahan berkah. Sehingga nanti kalau kita pinjam ada butuh nggak jauh-jauh. Loh ngene lho, seneng Pak orang itu. Gak usah takon, niki cash nomor kredit, gak usah takon. Gak usah, itu kan takonnya sederhana, jawabnya ini angel Pak. Oh gitu. Kenapa kita itu kok selalu mencari jalan yang menyulitkan orang? Kenapa kita selalu mencari jalan yang selalu menyulitkan orang? Dengan pertanyaan itu orang terbebani. Masya Allah. Ini yang kedua. Yang pertama. Jadi luas maknanya, itu luas maknanya. Luas maknanya. Ketika kita safar, pulang dari safar, kita datang ke rumahnya. Ya, kita datang ke rumahnya. Alhamdulillah, selamat, dalam keadaan pripun kabarnya. Terus kita dengan senang mendengarkan ceritanya. Mbok bener, mbok enggak, tapi senang dulu gitu loh. Ya, Masya Allah. Ini banyak. Syekh Abdul Azim itu waktu menjelaskan begini itu, kita itu amal-amal itu apa Pak? Ringan, sederhana dan banyak di sekitar kita dan kita bisa melakukan. Tapi kita seakan-akan orang lumpuh kita ini. Astagfirullah. Seperti kita ini punya tetangga lumpuh, tetangga kita itu. Kita tuh seperti orang lumpuh gitu. Gak ada manfaatnya. Kan malu kita kalau punya sifat demikian ini. Sementara perbuatan-perbuatan ini banyak sekali. Kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan tanpa mengeluarkan tenaga yang banyak. Tapi kita enggan melakukan. Makanya seperti orang yang stroke, kita enggak mendatangkan manfaat pada orang lain. Maka jangan jadikan seperti orang-orang pesakitan diri kita ini. Orang mukmin itu orang yang sehat. Orang mukmin itu orang yang bergairah. Orang mukmin itu orang yang energi. Orang mukmin itu adalah orang-orang yang selalu bergerak. Bukan orang yang membisu, bukan orang yang lumpuh, bukan orang yang stroke, bukan orang yang pesakitan. Orang mukmin itu orang yang sehat. Jelas ini? Maka jangan posisikan sebagai orang yang lumpuh. Ya, jangan posisikan seperti orang yang sakit. Ya. Maka ini yang pertama perlu dicamkan. Yang pertama. Yang kedua, amal yang paling dicintai Allah adalah an yaksifa anhu kurbatan. An yaksifu anhu kurbatan, yaitu menyingkapkan kesulitannya orang lain. Menyingkapkan kesulitannya orang lain. Artinya apa? Menghilangkan kesulitan ini dengan bantuan kita. Ya. Jadi kita jangan sampai membuat kesulitan, justru kita menghilangkan kesulitan bagi orang lain. Kalau jual beli nih Pak, saya beberapa kali melakukan jual beli ya pada orang. Dan sering uang ini susuk 1000 niku gak ono, kurang 1000 Pak niki. Nampun dah. Nanti aja kalau ke sini katanya. Wah, saya jarang lewat sini, Pak. Udah dibawa aja. Enggak, sudah sampean aja yang bawa katanya. Sudah gratis. Ngono mari, Pak. Urusan mari pisan, Pak. 1000 diawani jihad. Nah itu kalau mbak Samin jual beli itu kan nggak boleh oyok-oyokan kayak menunggu. Permudah dalam urusan jual beli itu sifatul mukminin. Mau satu ku semongko ewang jihad barang. Tangewu wis apa? 3.500. Kali 500. So sampean gandoli mbek tahajud barang menunggu. Wis nemen dah. Beli ikan, saikan, ibu-ibu. Sifat orang mukmin itu memudahkan urusan. Masa kali 500 sih gawan doli mati-matian ini. Ono enggak sih ngono kuwi? Ada.
Ada ya? Wis mari ngaji tobat. Mari ngaji tobat. Wong kacek 2000 dipowelani. Cung jangan numpak omprengan itu, tinggal numpak omprengan. Pinten, Pak? Wis 7000 lho, Pak, 7000. 5000. 2000 lho, Pak. Mungkin gonceng sampean sampai ditril-trilne gregeten paling. Allah kurang 2000, Masya Allah. Kenapa kita demikian ya? Kenapa kita demikian? Yang ketiga, nah ini yang lebih mengagumkan lagi ini. Ini lebih mengagumkan lagi. Au yaqdi anhu dainan, atau melunasi hutang-hutang orang lain. Nih, kapan hari saya dengar di Jakarta itu ada komunitas seorang muslim yang minta data-data pengajian. Jadi data-data pengajian tuh, di pengajian ini tuh ada teman-teman nggak yang sangat duafa sampai punya hutang. Akhirnya ditunjukkan data-data, enggak, di data teman-teman yang miskin-miskin itu didatangi oleh pengurus, ditanya punya hutang, punya tanggungan hutang enggak katanya. Punya berapa sekian, di data semua. Yang paling miskin, yang paling didahulukan. Lah yang bayarnya nyauri ini enggak ada yang tahu. Ini ada komunitas gaib istilahnya. Tahu-tahu utangnya sudah lunas. Dan tolong yang penghutang menghukumi orang yang menghubungi yang hutang bahwa hutangnya sudah selesai. Siapa? Enggak boleh diberitahukan. Subhanallah, ada komunitas seperti ini. Ya, Sidoarjo kapan ada ini? Ya. Sing utang sing akeh. Insyaallah. Ini luar biasa, jiwa-jiwa yang luar biasa. Makanya kita baca kitab-kitab tentang masalah tersebut, sifat-sifat Nabi Muhammad SAW ini. Para sahabat, orang-orang muhajirin, bagaimana orang sahabat, para sahabat Ansor dalam mengedepankan sifat-sifat seperti ini. Ya, bukan cuma kopiah, bukan cuma baju, Pak, yang dikasihkan ini. Tanah, tempat tinggal, istri ditawarkan. Kalau antum kan nggak usah ditawarin, istrinya satu. Nah, kemudian yang ke berapa? Yang keempat, autat rudu'an hujuan. Yang keempat, atau menghilangkan ya, rasa lapar bagi orang lain. Nah, ngeten iki kembali Pak, peka Pak, peka. Jenengan kalau orang jualan, biasanya ada yang bawa apa jualan tempat tidur itu Pak. Dipekul nih loh. Dipan. Nah, betul dipekul, kadang-kadang dimuat menjadi sepeda pancal, ya. Itu kan jenengan berhari-hari dia jualan seperti itu. Gitu? Kita tahu dia berhari-hari putar-putar, kadang-kadang tidur di pos-pos itu dia. Sementara rumah tangganya menanti lakunya barang tersebut. Dia pulang dengan membawa hasil jualan tersebut. Itu bisa berhari-hari nggak jualan. Kalau nggak berhari-hari nggak laku, dari mana dia dapat uang untuk makan walaupun dia sanggup? Maka ini kesempatan bagi kita. Kepekaan itu dibutuhkan. Jadi nek pedok wong ini sampai leren diluk lah sampai sepeda motoran. Ya kasih uang. Masya Allah. Ini potensi-potensi yang sangat banyak sekali. Maka dulu di mana sekolah Sari Bumi itu ada seorang ikhwan. Jadi kalau pagi itu Pak sambil nganterin anaknya itu pasti membawa sekantong makanan dia. Ada seseorang yang mengintai. Nah, mengintai ini kenapa? Niteni. Apa yang diberikan orang tersebut itu. Setiap pagi Pak. Setiap pagi. Di saat orang sibuk nganterin anak, nganterin ini. Orang ini enggak, justru yang dipikir beda. Akhirnya orang yang menyelidiki ini datang langsung ke satpam. Jadi dikasih satpam. Kantung makanan dikasih satpam. Setiap pagi. Setiap pagi. Setelah ditanya, itu si fulan yang ngasih kami. Iya saya tahu, cuma kenapa kok dia sampai seperti itu gitu. Ternyata pikirannya itu jauh Pak.
Kalau satpam jam segitu sudah ada di sekolahan, sarapannya di kapan? Kayak apa? Belum tentu di rumah itu sudah makan dan minum. Sementara di sekolah sudah dikuras tenaganya untuk ngatur kendaraan wali ini. Mikirnya jauh dengan yang dipikir oleh orang lain. Ya, Masya Allah. Ini yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima. Yang kelima. Wala an amsiya ma'a akhi fi hajatin. Sungguh sekiranya aku diberi kesempatan oleh Allah untuk berjalan bersama saudaraku, yakni saudara muslim. Sekiranya aku diberi kesempatan oleh Allah untuk berjalan mendampingi saudaraku muslim fi hajatin dalam suatu kebutuhannya, nganterin dia untuk menyelesaikan urusannya. Ya, entah kadang-kadang diminta untuk apa? Nganterin ke rumah sakit atau ngurus surat yang dia tidak paham. Lalu kita datang di sana untuk menawarkan diri, mendampingi dalam ngurus perkara-perkara tersebut sampai selesai, kata Nabi. Apa kata beliau? Amalan ini, jadi ketika ada orang punya hajat, punya keperluan, lalu kita dampingi dan kita antar sampai selesai. Sampai selesai. Apa kata beliau? Perbuatan semacam ini, kata beliau, ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadal masjid, yakni masjid al-Madinah syahron, kata Nabi. Perbuatan tersebut mendampingi saudaranya untuk menyelesaikan urusan sampai selesai itu lebih aku cintai daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Insya Allah. Itu bayangkan, iktikaf kayak apa pahalanya. Ya. Dan iktikafnya bukan di masjid-masjid biasa, iktikafnya di Masjid Nabawi. Nganterin orang yang punya urusan sampai selesai lebih dicintai oleh Nabi SAW daripada kita iktikaf selama 1 bulan di Masjid Nabawi itu. Berarti lebih mulia mana ini? Makanya kalau mbak sampean sih nggak sempat iktikaf, dolek penggawean di Jogo. Itu loh. Bantu-bantu teman, ada teman-teman punya usaha apa, punya urusan apa. Intinya di sini ikhwan berarti areal ibadah di dalam Islam itu tidak hanya pada seputaran masjid saja. Areal ibadah di dalam Islam itu maknanya sangat luas, jenisnya sangat banyak sekali. Sehingga nasihat yang bisa kita petik dari ini adalah jika kita kehilangan, tidak mampu melakukan satu amalan, itu bukan berarti sudah final. Saya dipahami ini? Ya seperti sekarang ada sebagian ikhwan kita itu mampu iktikaf 10 hari full di masjid. Ini suatu amal yang utama yang kita nggak bisa melakukan itu. Maka jangan sampai ketinggalan, cari amal-amal yang bisa mengimbangi iktikaf. Ya, cari amalan-amalan yang bisa mengimbangi apa? Iktikaf. Jangan diam diri. Jangan berdiam diri. Pun, saya lanjutkan. Kemudian yang ke-6, wa man kaffa ghadabahu satarallahu auratahu. Barang siapa yang menahan kemarahannya, ya, barang siapa yang menahan kemarahannya, maka satarallahu auratahu, Allah tutupi aibnya. Maka Allah akan tutupi aibnya. Allah akan tutupi auratnya. Wa man kadzama ghaidahu, dan barang siapa yang mengendalikan amarahnya,
Nah, ini berikutnya, barang siapa yang mampu mengendalikan apa? Amarahnya. Walau sya'a an yumdiyahu amdahu. Ya. Sementara dia punya kemampuan untuk melampiaskannya. Sementara dia punya kemampuan untuk melampiaskannya. Maka mala Allahu qalbahu raja'an yaumal qiyamah. Insyaallah. Maka Allah akan memenuhi hatinya. Allah akan apa? Memenuhi hatinya untuk mengharap ridho Allah pada hari kiamat kelak. Dipenuhi dengan rojak oleh Allah Ta'ala. Hatinya dipenuhi dengan rojak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini. Kemudian waman masya, berikutnya, dan barang siapa yang berjalan ma'a akhihi, bersama dengan saudaranya, mendampingi saudaranya, fi hajatin, dalam suatu keperluan. Ya, barang siapa yang mendampingi saudaranya dalam suatu keperluan, dalam sebuah hajat, hatta tatahayya alahu, sampai keperluan itu tersedia, tercukupi, tuntas. Maka athbatallahu qadamahu yauma tazulul aqdam. Maka Allah akan teguhkan keyakinannya. Allah akan teguhkan telapak kakinya. Pada hari banyak kaki-kaki yang tergelincir. Nah, ini salah satunya. Di saat nanti banyak orang tergelincir dari jalan sunnah, orang tergelincir dari jalan akidah, orang terperosok daripada jalan tauhid. Di saat banyak orang tergelincir, kaki kita diteguhkan oleh Allah di atasnya. Itu salah satunya adalah ketika kita berkenan membantu orang lain, memenuhi kebutuhan orang lain, menyiapkan keperluan orang lain sampai kebutuhan itu betul-betul tercukupi. Maka pada saat banyak hati tergelincir, hati kita diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, wa inna su'al khuluqi yufsidul amal. Sesungguhnya su'al khuluq, buruknya akhlak. Awas perhatikan, buruknya akhlak, makanya jangan diremehkan. Ya, sifat yang tidak baik, pemarah, tergesa-gesa, gerusak-gerusu. Ini sifat-sifat yang tercela, maka tinggalkan. Tinggalkan. Nah, Nabi mengatakan su'al khuluq, akhlak yang tidak baik, akhlak yang tercela, yufsidul amal, itu bisa merusak amal. Su'al khuluq yufsidul amal. Akhlak yang tidak baik, budi pekerti yang tidak baik, perangai yang jelek, itu bisa merusak suatu amalan. Apa kata Nabi? Kama yufsidul khallu al asal. Kama yufsidul khallu al asal. Seperti cuka merusak madu.
Masya Allah. Jadi kalau ada madu, Pak, ya, ada madu 1 liter madu murni, Anda kasih berapa mili cuka, itu madu hancur keutamaannya. Nah, akhlak yang tidak baik merusak amal itu seperti itu. Berarti pengaruh akhlak kepada amal itu sangat besar sekali. Nah, teman-teman sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan amalan-amalan yang diutamakan, ya, perbuatan-perbuatan yang hendaknya kita miliki sebagaimana sifat-sifat seorang muslim. Dan ketika amal ini yang tadi kita sebutkan ada sekitar 6 atau 7 sifat ini yang merupakan sifat-sifat yang bermanfaat, karakter-karakter yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bisa terjadi, bisa kita lakukan manakala di hati kita itu tumbuh yang namanya mahabbah. Ada kecintaan kepada iman, ada kecintaan kepada ikhwan, ada kecintaan kepada saudara sesama muslim. Cinta itu membuahkan sifat-sifat tersebut. Ya. Apabila mahabbah itu tidak ada, mahabbah kepada iman gak ada, mahabbah kepada ilmu gak ada, mahabbah kepada amal gak ada, maka mahabbah kepada ikhwan pun gak ada. Perhatikan dengan baik. Dan ini bukan persoalan sederhana, jemaah. Mencintai amal, mencintai iman, mencintai ketaatan, mencintai saudara muslim yang kemudian bisa terrealisasi amalan-amalan yang dicintai Allah ini bisa terwujud ketika seseorang memiliki sifat mahabbah. Coba kalau sifat mahabbah kita nggak ada, tumbuh nggak untuk menolong? Tumbuh apa nggak untuk menolong? Tumbuh nggak untuk memberi? Nggak tumbuh. Memberi, menolong, meringankan, menanggung bebannya, itu semua berangkat dari sifat mahabbah. Dan sifat mahabbah ini kedudukan yang sangat agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat sebuah hadis keagungan sifat mahabbah ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini dikatakan sahih oleh para ulama, dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini masya Allah sifat ini, sifat yang sangat mulia sekali. Ya, apa kata beliau? Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna min ibadillah, sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah, sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah, launasan, ya, launasan, benar-benar ada beberapa manusia, benar-benar ada seseorang, ada beberapa orang, masya Allah, mahum bi anbiya, mereka itu bukan dari kalangan nabi, wala suhada, dan mereka juga bukan dari orang-orang yang mati syahid, bukan. Ini manusia biasa ini. Bukan dari kalangan para nabi dan juga bukan dari kalangan syuhada, bukan. Ya, akan tetapi kata Nabi, yaghbituhumul anbiya wasyuhada yaumal qiyamah bimakanihim minallahi ta'ala. Manusia biasa, namun kedudukannya ini membuat para nabi dan para syuhada cemburu dengan keutamaannya. Insya Allah. Gimana? Nabi itu kurang apa kedudukannya, Pak? Ini ada kedudukan yang Nabi itu cemburu dengan kedudukan. Kenapa si fulan ini? Jadi ini merupakan sifat yang diharapkan oleh Nabi itu.
Sampai para nabi pun cemburu dengan kedudukannya pada hari kiamat. Cemburu dengan status dia, cemburu dengan keutamaannya. Maka para sahabat pun bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, tukhbiruna manhum?" Ya, tukhbiruna, wahai Rasulullah, beritahukan kepada kami. Beritahukan kepada kami. Manhum, siapa mereka manusia yang istimewa ini? Masa para nabi sampai apa? Iri dengan kedudukannya ini. Kedudukan nabi itu kan Masya Allah Pak, sudah manusia termulia, manusia teragung, manusia yang sudah Masya Allah sudah. Ini kok masih cemburu dengan kedudukan manusia biasa. Tentu ini bukan sembarangan. Maka para sahabat ingin memiliki sifat-sifat tersebut. Ingin memiliki sifat-sifat tersebut. Manhum, siapa mereka? Bagaimana sifat-sifat mereka kepada yang Allah berikan pada mereka? Tolong tunjukkan kepada kami agar kami nanti bisa mengikutinya. Maka Nabi mengatakan, hum, mereka itu adalah qaumun, suatu kaum, ya, suatu kaum tahabbu biruhillahi ala ghairi arhamin bainahum wala amwal yata'ataunaha. Mereka itu adalah suatu kaum yatahabbu biruhillahi, yang mereka itu saling mencintai karena Allah Ta'ala. Nyata ini perlu dikaji Pak Ojo. Ini bahasa apa mas? Bahas hadis ini mas selesai. Maka ini betul nambah-nambah. Nyata ini direnungkan, pulang di murojaah langsung. Pulang di murojaah langsung direnungkan kapan saya action hadis ini. Antum tahu ketika Imam Bukhari dites oleh guru-gurunya ada 10 syekh, 10 imam. Imam Bukhari dihadapkan kepada 10 imam. Ditanya satu-satu tentang hadis. Jadi hadis niku diublek, napa diublek niku? Dicampur. Contohnya ngeten. Hadis niat itu kan dari Umar. Ya, hadis niat itu dari Umar. Hadis tentang bid'ah dari Aisyah. Ya. Hadis tentang halal dan haram dari Nu'man. Nah, satu misal hadis ikhlas dari siapa tadi? Dari Umar. Niki diwalik sama syekhnya ini. An Abi Hurairah radhiyallahu an, ya, innamal a'malu biniyat. Gimana pendapatmu hai Imam Bukhari dengan hadis ini? Dia mengatakan tidak tahu. Dah, kok nggak tahu gimana? Ya, ganti. Akhirnya imam yang satunya lagi juga nanya, diaduk Pak. Hadis yang riwayat Aisyah diganti dari Sa'id ibn al-Khudri. An Sa'id al-Khudri berkata, ya, man amila amalan solihan laisa amruna fahuwa raddun. Gimana pendapatmu? Saya tidak tahu katanya. Sampai 10 pertanyaan. Langsung para imam mengatakan, wahai Bukhari, bagaimana kamu akan menulis sebuah hadis? Bagaimana kamu akan meriwayatkan hadis sedangkan kamu ditanya enggak tahu, ditanya enggak tahu. Gimana kamu akan meriwayatkan hadis? Apa kata Imam Bukhari? Yang saya maksud enggak tahu itu, saya enggak tahu maksud Anda kenapa. Kenapa hadis ini Anda udek loh gitu loh. Apa maksud Anda? Saya enggak tahu maksud Anda ini. Kenapa hadisnya Aisyah Anda sandingkan kepada Sa'id al-Khudri? Hadisnya Umar Anda riwayatkan dari Abu Hurairah. Ini maksud Anda yang enggak tahu ini. Itu kecerdasan Imam Bukhari. Lalu ditanya, di lain waktu ditanya, apa cara Anda untuk bisa menghafal hadis ini dari Abu Hurairah? Hadis ini, kalau kita kan enggak. Kalau kita kan seingat saya. Saya pernah dengar kajian ini, kalau enggak salah loh ya, Ustaz Fadlan kayaknya. Oh bukan. Seingat saya. Ini berarti enggak ingat gitu loh. Hadis ini dari siapa, materi ini dulu dari siapa, itu enggak sadar kita sampean. Saking banyaknya ustadz yang ngajari kita gitu.
Nah, Imam Bukhari ditanya, kok kamu tahu patung apa namanya hadis tentang memanah dari imam ini, hadis tentang berkuda dari ini, hadis tentang berenang hadisnya dari imam ini. Kamu kok tahu dari mana? Bagaimana cara antum menghafal? Ketika Imam Bukhari, bagaimana dia kuat hafalannya? Hadis ini aku dapatkan dari si fulan, hadis ini dari si fulan. Kok bisa? Kenapa? Konsepnya apa? Beliau itu kalau habis pengajian begini pulang itu langsung action. Itu Imam Bukhari. Contoh, hadis ini hari ini diajari tentang hadis tentang memanah. Pulang beli panah beliau. Pulang beli panah. Langsung belajar mana dan langsung menghafal. Saya dapat hadis mana ini dari ulama si fulan. Hafal langsung, hafal perawinya, hafal hadisnya, langsung amal. Itu Imam Bukhari. Insya Allah. Kalau kita begitu ya, pulang action gitu. Ya, itu cermin. Itulah alim. Itulah berilmu. Itulah ulama. Nah, seperti yang tadi kita bahas, apa ada amalan-amalan yang sulit yang kita tadi bahas? Dalam amalan-amalan yang paling dicintai, wonten sing kesulitan? Gak ada. Tapi kenapa kita sulit mengamalkannya? Nah ini makanya nanti kita pulang amalkan. Pulang amalkan, langsung resep ini Pak, langsung hafal. Siapa yang membawakan hadis Ustaz Abdul Rauf yang isi kemarin? Langsung. Di mana? Masjid Berkopal. Ngerti ya? Yang menyampaikan hadis ini diamalkan ikhwan. Itu pengaruhnya sangat luar biasa. Mari kita lihatkan ya, kita teruskan. Jadi suatu kaum yang diberi kedudukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang membuat para nabi dan para syuhada cemburu. Suatu golongan yang dicemburukan oleh nabi dan oleh para nabi dan orang yang syahid ini. Mereka adalah orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu Nabi menyebutkan ala ghairi arham bainahum, mereka saling mencintai bukan karena ada hubungan kerabat, enggak punya hubungan kerabat. Wala amwal, dan juga enggak ada hubungan harta. Artinya apa? Kerjasama urusan harta enggak ada. Murni mencintai karena Allah. Coba biasanya orang akrab itu kan mesti ono sebab sing akrab nih, Pak. Gimana? Seperti saya itu sering ke rumah si fulan. Loh, kenapa? Sekedar tuh enggak ada urusan. Loh, biasanya kita itu akrab itu mesti ada sesuatu yang membuat kita lengket. Akrab itu ada. Entah saling memberi manfaat tentang sesuatu, entah hutang piutangnya gampang, cair gitu. Ya, atau kita mendapatkan hadiah-hadiah yang sederhana dari orang tersebut. Tidak ada hubungannya dengan ini. Mereka mencintai persaudaraan itu karena murni karena Allah. Tidak ada hubungannya kerabat, nggak ada hubungannya dengan harta yang dimana saling memberi dan saling mencintai. Fawallah. Allah mengatakan demi Allah kata Nabi. Orang tersebut yang memiliki mahabbah karena Allah ini, ya, orang tersebut apa kata Nabi demi Allah, orang tersebut inna wujuhahum lanurun, wajah-wajah mereka itu benar-benar bercahaya nanti. Ini yang membuat para sahabat, para nabi apa? Cemburu ini. Wajah-wajah mereka itu bersinar, bercahaya. Wa innahum ala nurin, dan mereka pun berada di atas cahaya. La yakhafuna idza khafan nas, dan mereka tidak ditimpa rasa takut pada saat orang lain sedang dilanda ketakutan. Seperti peristiwa yaumul kiamat itu menakutkan setiap manusia. Orang tersebut dibebaskan oleh Allah dari rasa
rasa takut. Enggak ada rasa takut merusak mereka. Wala yahzanun, dan mereka tidak ditimpa kesedihan idza hazinan nas, di saat orang lain mengalami kesedihan. Ya, mereka tidak ditimpa rasa takut ketika orang lain merasa takut, ditimpa ketakutan, dan mereka pun tidak ditimpa kesedihan ketika orang lain dilanda kesedihan. Lalu beliau membaca di surat Yunus ayat 62. Mari kita lihat surat 10. Ini tafsirnya. Inilah sifat mereka. Ini sifat mereka. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah, wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Masya Allah. Nah, ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka ini merupakan sebuah amal yang sangat utama, amalan yang sangat istimewa, amalan yang sangat agung, sehingga mendapatkan posisi-posisi terkemuka yang membuat para nabi dan para syuhada merasa cemburu dengan kedudukan orang-orang tersebut. Maka dengan kajian ini mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya dan memberikan kemampuan yang paling penting. Semoga Allah memberikan kemampuan untuk bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari ini. Jamaah sekalian, ini kajian kita sampai di sini dulu. Ya, kita ada acara baksos dan sekaligus saya himbau untuk mengoptimalkan ibadah di akhir Ramadan ini, ya, terutama di beberapa hal penting, tilawatil Quran, ya, kemudian zikir, istighfar dan doa, kemudian sedekah, kemudian amal-amal sunnah, ya, sholat sunnah ini hendaknya betul-betul diutamakan. Ya, jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu. Begitu pula ketika di masjid-masjid, gunakan dengan sebaik-baiknya. Komunikasi yang nggak ada manfaatnya nggak usah diladeni, paham ya? WA, chatting yang nggak ada manfaatnya nggak usah dilakukan. Nah, ini optimalisasi di 10 malam terakhir. Baik, ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bawah untuk pembagian sembako ada dari sebelah selatan masjid. Monggo bapak-bapak ibu yang